Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Kak. Sudah ya. Terima kasih, Mas Royan. Mungkin boleh kembali ke slide kedua ya sebelumnya. Oke, mohon maaf teman-teman tadi ada kendala teknis, jadi sedikit lagi gitu ya menjelaskan terkait dengan Binawan Group. Nah, teman-teman semua, saat ini Binawan sudah bermitra dengan salah satu platform yaitu Vokati, teman-teman. Jadi, teman-teman yang hadir hari ini gitu ya mau cari peluang bekerja ke luar negeri, terus syaratnya seperti apa, benefitnya, detailsnya gitu ya. Sekarang kan semua udah based on digital gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh akses vokati.com, mitra dari Binawan untuk teman-teman bisa apply langsung dari situ gitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung update tuh stage-stage-nya gitu, dapat notifikasi sudah sampai mana gitu ya. Nah, Binawan sendiri karena sudah berdiri 49 tahun, tentunya komunitasnya juga sudah cukup besar nih teman-teman. Khususnya memang di awal itu ada di healthcare. Nah, IHTP Community ini adalah untuk membantu teman-teman semua untuk mendapatkan informasi gitu ya terkait dengan bekerja ke luar negeri gitu ya langsung dari kandidat-kandidat yang sudah berhasil bekerja di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau kerja ke luar negeri takut nggak ada temannya itu nggak perlu jadi salah satu penghambat teman-teman karena di Binawan sendiri komunitas tersebut nanti yang akan membantu bahkan sebelum teman-teman keberangkatan gitu ya. Dan saya sendiri saya marketing communication dari Binawan Inti Utama yang salah satu P3MI yang ada di Indonesia yang sudah terverifikasi dan juga terlisensi untuk membantu teman-teman mulai dari pendaftaran, pelatihan, keberangkatan bahkan sudah di negara penempatan dan juga kembali ke Indonesia. Nah, ini kenalannya terkait Binawan Group gitu ya, teman-teman. Boleh di next? Oke, nah ini sepertinya slide-nya langsung yang terakhir. Nah, untuk next, selanjutnya itu ada salah satu gambaran maps gitu ya, teman-teman terkait dengan Binawan. Binawan ini sudah menempatkan lebih dari 131.000 tenaga profesional ke luar negeri. Itu macam-macam sektornya gitu ya. Tetapi memang yang paling besar adalah di sektor kesehatan. Jadi kalau teman-teman nih lihat yang ada yang merah-merah itu adalah negara-negara yang sudah ditempatkan khususnya di sektor kesehatan, baik itu perawat, lalu asisten perawat gitu ya, caregiver, care worker, banyak sekali yang sudah ditempatkan di sana gitu ya. Jadi tidak hanya perawat saja, tetapi juga ada bidan, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, ini gambaran dari training center Binawan gitu ya. Jadi semakin tahun semakin banyak karena dulu tuh Binawan hanya berfokus di Jakarta dan juga di Cianjur, teman-teman. Saat ini sudah ada beberapa training center di kota-kota di Indonesia. Ini memudahkan akses teman-teman semua untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam belajar gitu ya, dalam pelatihan. Nah, khususnya hari ini kita akan bahas terkait dengan program Belanda, teman-teman. Jadi Kak Sherly sudah hadir gitu ya. Nanti langsung teman-teman bisa dengerin tuh gimana sih prosesnya gitu ya. Nah, untuk Belanda sendiri saat ini sudah bekerja sama dengan Erasmus gitu ya. Pembelajarannya ada di Jakarta dan juga ada di kota Surabaya. Nah, di Surabaya ini juga ada beberapa pembelajaran bahasa asing selain Belanda juga ada bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya teman-teman kepoin Binawan, sebenarnya saat ini banyak sekali program-program yang sedang membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan dari Indonesia. Ya, boleh di next. Oke, belum keganti sepertinya. Nah, teman-teman di tahun 2026 ini sebenarnya banyak sekali eh, jadwal untuk user interview gitu ya teman-teman. Kenapa sih di kesempatan ini harus teman-teman lalui gitu ya. Nah, di tahun 2026 ini ada beberapa negara yang membutuhkan tenaga teman-teman semua. Pertama itu ada di Saudi, saat ini sudah ada
user interview juga teman-teman di Indonesia kemarin di bulan Februari, tetapi sekarang juga sudah dilakukan perekrutan ataupun user interview untuk dilakukan secara online. Dan juga nanti di bulan Juli akan ada perekrutan secara offline. Jadi usernya ini datang langsung ke Binawan kemarin gitu ya. Lalu ada juga nursing home untuk Australia, saat ini cohort 2 juga sudah dibuka teman-teman. Ini khusus tenaga kesehatan apapun gitu ya yang punya pengalaman di fasilitas kesehatan selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini masih dibuka sampai sampai di bulan Maret gitu ya teman-teman. Lalu ada juga National Ambulance untuk United Arab Emirates sebagai ambulance nurse dan juga ini program Eropa. Nah, ini yang paling menarik gitu ya teman-teman karena Eropa ini terbuka untuk Austria, Swiss, Jerman dan juga Belanda gitu ya. Bahkan ada skema-skema untuk beasiswa teman-teman. Jadi ini harus teman-teman manfaatkan. Kenapa? Karena di setiap tahunnya biasanya program-program untuk berkarir ke luar negeri itu suka ada perubahan teman-teman baik dari requirements-nya gitu ya ataupun nanti dari sisi benefitnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu persyaratannya seperti apa, benefitnya seperti apa, saran dari kami silahkan ikuti dulu. Kalaupun misalnya ternyata dalam satu kesempatan teman-teman masih gagal gitu ya. Nah itu teman-teman udah tahu gagalnya tuh di mana gitu ya. Jadi nanti tinggal persiapkan di misalnya teman-teman masih gagalnya karena bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh nanti belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, terakhir itu adalah program Jepang sebagai caregiver. Ini juga dibuka setiap bulan teman-teman untuk yang mungkin cita-citanya mau ke negara Jepang gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, sepertinya suaranya belum keluar. Nah, ini teman-teman, ini gambaran kemarin yang sudah berangkat ke Belanda. Mereka melalui proses yang cukup Oke, itu keseruan gitu ya teman-teman perawat yang sudah berangkat ke Belanda ini salah satunya sudah hadir di sini. Jadi teman-teman harus persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kepoin gitu ya. Oke, boleh next. Oke, teman-teman, ini sebagai informasi bahwa untuk teman-teman yang ingin bekerja di Belanda saat ini di Binawan itu ada dua posisi gitu ya teman-teman. Yang satu posisinya sebagai caregiver dan yang kedua adalah sebagai asisten perawat gitu ya. Nah, tentunya apa yang membedakan itu akan dilihat ataupun di screening dari persyaratan teman-teman semua gitu ya. Nah, untuk ikut program Belanda ini bisa untuk pria dan wanita gitu ya, usianya bisa sampai 37 tahun dan pendidikan minimal D3 keperawatan plus 2 tahun pengalaman ataupun teman-teman yang punya pendidikan D4 atau S1 keperawatan plus profesi lulusan baru itu juga bisa join gitu ya. Jadi nanti akan dibantu di screening oleh tim Binawan, teman-teman kira-kira di posisi mana nih yang fit untuk program ke Belanda gitu ya. Benefitnya apa? Teman-teman di sini teman-teman akan gratis untuk belajar bahasa Belanda hingga level B1 gitu ya. Kalau bahasa Belanda saat ini dibutuhkan sampai level B1. Beda kalau bahasa Jerman itu sampai level B2. Nah, teman-teman juga akan pastinya difasilitasi untuk keberangkatannya, lalu bahkan job matching gitu ya. Itu teman-teman juga harus pastiin kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, teman-teman tuh sudah pasti itu ya, end to end ini teman-teman harus tahu mulai dari pendaftaran, pelatihan, bahkan sampai nanti penempatan kerja. Nah, teman-teman tentunya akan ada asuransi dan juga bonus lainnya nanti mungkin akan diceritain langsung oleh Kak Sheryl. Oke, boleh di next.
Oke, ini caranya teman-teman kurang lebih semua program untuk ke luar negeri ini hampir sama gitu ya. Untuk yang program ini memang membutuhkan teman-teman untuk pelatihan bahasa terlebih dahulu. Nanti teman-teman akan ada sesi rekrutmen ataupun sharing session dulu. Nanti akan ada setelah ini konsultasi dengan tim dari Binawan. Lalu akan ada user interview, lalu teman-teman akan ada announcement, dokumen proses. Ini dokumennya juga nanti teman-teman akan diinfokan gitu ya oleh tim dari Binawan. Lalu yang pasti itu ada medical check up dan juga psikotes. Itu salah satu yang memang menjadi syarat gitu ya ketika teman-teman mau bekerja di luar negeri. Lalu nanti teman-teman akan masuk ke pembelajaran bahasa bahasa Belanda sampai B1 gitu ya. Nanti pembelajarannya itu offline teman-teman di Jakarta. Lalu akan ada proses visa dan dokumen. Nah, di sini karena teman-teman melalui Binawan, teman-teman langsung diproses untuk penempatan gitu ya di fasilitas kesehatan yang ada di Belanda. Lalu keberangkatan. Kurang lebih untuk pelatihannya sendiri mungkin sekitar 10 bulan gitu ya teman-teman. Nanti juga teman-teman akan ada masa tunggu untuk proses keberangkatan itu sendiri. Nah, inilah gambarannya gitu ya kalau teman-teman mau bekerja di Belanda. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman tadi udah dijelasin gitu ya terkait dengan prosesnya, lalu juga persyaratannya gitu ya. Dan ini gambaran untuk teman-teman dari Indonesia yang sudah berangkat gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena di bulan Maret ini akan ada user interview dan juga proses untuk screening. Nah, boleh di next. Nah, tadi teman-teman sudah diinfokan ya gitu terkait dengan salah satu platform yang sudah berkolaborasi dengan Binawan. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah mengisi profile teman-teman, teman-teman itu akan dapat akses gratis untuk tes bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman tahu nih ada di level mana sih bahasa Inggrisnya gitu ya. Mau kerja kemanapun, mayoritas di Binawan ini seleksinya menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Jadi paling tidak bahasa Inggris teman-teman sudah tahu nih levelnya di mana gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, nah ini mungkin yang ditunggu sama teman-teman semua gitu ya. Jadi saya di sini sekarang nggak sendirian gitu ya. Di sini sudah ada Kak Sheryl. Kak Sheryl ini salah satu penerima program beasiswa untuk berkarir ke Belanda gitu ya. Kita sapa dulu ya teman-teman ya. Halo Kak Sheryl, apa kabar Kak? Halo Kak, halo semuanya. Oke, Ya, Kak Cheryl, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hari ini sharing terkait dengan program ke Belanda gitu ya. Nah, Kak Cheryl boleh perkenalan diri dulu dong. Dulu tuh kuliah di mana gitu ya dan sudah berapa lama di Belanda nih? Oke, mungkin boleh di stop share teman-teman. oke. Halo teman-teman semua. Kenalin aku Sheryl. Kuliah dulu di Unsrat, kalau ada yang tahu di Manado. Dan hari ini tepat ya, udah hampir 1 tahun lah ya. Menghitung 1 2 bulan, 1 tahun di Belanda gitu. Oke, jadi udah 1 tahun Ya, ya Kak Cheryl ya. iya. Oke, Kak Sheryl, mungkin ini banyak yang tanya gitu ya terkait kenapa sih Kak Sheryl pada akhirnya memutuskan gitu ya dari Manado memutuskan untuk ke Belanda gitu. Kenapa? Oke. Aduh, kalau cerita panjang ya. Tapi pasti teman-teman semua punya mimpi kan. Kayak, aduh pengen banget ke luar negeri. Terus gimana sih kayak penasaran aja ke luar negeri, terus bisa bantu juga keluarga atau ya penghasilannya lah ya pasti dilihat. Nah itu sih dari situ juga termotivasi untuk cari tahu, oh ada nggak ya yang bisa bantu aku gitu untuk bisa kerja ke luar negeri kayak gitu gitu. Jadi Oke. sampai bisa ikut tahap ini, sampai di sini itu kayak nggak mungkin sebenarnya, tapi ya bisa terjadi dan ya luar biasa sih. Oke, Ya, pasti banyak perjuangan yang sudah dilalui gitu ya, Kak iya Sheryl benar. ya. Nah, ini Ya, selain ya kalau kita tahu kalau kita mau ke luar negeri biasanya kita nggak tutup mata ya terkait apa mhm, namanya gajinya yang beda banget di ya, Indonesia gitu ya. Tetapi kan pasti ada faktor-faktor lain yang mhm. memotivasi Kak Sheryl gitu ya. Nah Kak Sheryl sendiri waktu itu
Basicnya sudah ada belajar bahasa Belanda atau belum sama sekali? Belum, belum sama sekali. Oke, berarti Jadi nol ya? dari nol ya, Oh. betul banget. Nggak ada apa namanya ikut yang kursus atau belajar pun nggak pernah, belum. Gitu. Oke, nah mungkin ini juga jadi semangat ya untuk teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya ada yang takut gitu ya untuk memulai karena Mhm. basicnya belum punya nih belajar bahasa Belanda gitu ya. Kak Sheryl sendiri sebenarnya sudah punya pengalaman gitu ya. Nah dulu gimana akhirnya Kak Sheryl melalui pembelajaran tersebut gitu, Kak? Oh ya, jadi ya pertama aku kayak lihat oh Binawan ternyata lagi rekrut dan lain sebagainya. Terus aku coba untuk daftar di linknya. Ya mungkin kayak teman-teman mungkin lihat oh ada iklan dan yang lewat-lewat gitu atau ih muncul di konten di medsos doang. Jadi kayak Dan orang mikir kayak ini bener nggak sih ini nipu nggak sih kayak gitu. Tapi aku kayak ya udah aku daftar dan dari situ mulailah ya udah mulai proses yang kayak tadi Kak ya dari Binawan sharing Zoom meeting dan sebagainya. Terus akhirnya ya bisa belajar bahasa lewat beasiswa program beasiswa ini kayak gitu. Oh, oke, Ya, berarti full beasiswa ya untuk yang program Belanda ini ya, Kak Sheryl ya? ya, ya. Oh, oke. Nah, waktu itu belajar bahasa Belanda itu yang jadi tantangan apa sih, Kak? Gitu ya. Jadi kesulitannya itu apa gitu? Oh, aduh kesulitannya ya. Kalau memang dari awal kayak nggak ada niat nih, pasti pengen mundur lah dari awal. Tapi pasti ya kita harus banyak kayak apa ya? Kalau dengan dosen di tempat kita belajar ya banyak dikasih banyak materi, setiap hari diulang-ulang. Tantangannya kita harus eh, konsisten. Ya, Jadi kalau dari awal udah maju nih harus. Jadi kadang-kadang mungkin untuk kita yang baru, awal-awal kenal bahasa yang baru itu lama-lama bosan sih kayak, ya, aduh, apalagi kita harus switch ke bahasa yang bukan bahasa ibu kita gitu. Ya ya. kadang-kadang harus motivasinya harus benar-benar ya full gitu. Harus kuat ya motivasinya. Tapi Ya, setuju sih tadi konsistensi ya teman-teman gitu ya. Ya ya, Kak Sheryl kalau misalnya nggak konsisten dan juga niatnya nggak kuat gitu ya. Nah ini yang justru tantangannya sebenarnya dari diri sendiri kalau kayak gitu ya. iya betul dari diri sendiri. Betul, jadi Ya, itu yang harus teman-teman apa tanamkan terlebih dahulu. Nah, ya. ini menarik nih teman-teman kan Kak Sheryl udah 1 tahun ya di sana gitu ya sebagai caregiver gitu. Nah, sebenarnya selama bekerja di sana ada masa-masa kayak probation terlebih dahulu kah gitu atau tiba-tiba sampai Belanda langsung disuruh Hmm. kerja gitu? Kalau dari kita ya, mungkin karena basic kita udah perawat, jadi teman-teman mungkin pasti udah punya ya istilahnya magang di rumah sakit di Indonesia waktu kita kuliah dan kita ya awal-awal kita belajar di dunia perawat pasti udah ada kan basicnya. Di sini 3 bulan nggak dibilang probation tapi lebih ke kita nggak terlalu dipush untuk kamu ini dikasih pekerjaan terus tanggung jawabnya sebenarnya kita jadi tapi mereka selalu bilang tenang tenang Sheryl tenang. Jadi kayak kita mau kerjakan namanya Indonesia ya orang Indonesia budayanya dia mau mengerjakan sesuatu kayak harus ini dan budaya kerja sini bukan berarti mereka santai tapi ya disiplinnya ada dan aku sendiri merasa kayak ini bukan probation sih lebih ke kamu kayak lebih dikasih kenal dulu dunia kerjanya tanpa dipush yang lebih berat tapi itu jadi juga buat kita aware untuk kita harus beri yang terbaik gitu tapi mereka nggak memaksa kayak kamu harus langsung gini-gini dan harus gini-gini enggak tapi kayak ya udah mereka kayak seneng banget oh kamu bisa bahasa Belanda kamu belajar gimana dan mereka kaget sampai hah hanya beberapa bulan gitu kan ya kurang lebih 6 sampai 9 bulan yang mereka kaget dan Belanda kamu bagus loh terus kayak masa sih tapi itu jadi memotivasi kita untuk lebih apa ya memperdalam bahasa lebih banyak gitu dan lebih cepat jadinya kita belajar Ya, kayak karena gitu lingkungannya sudah berbahasa Belanda semua gitu ya. iya dan ah
Iya, Kalau begitu. kalau lingkungannya sendiri gimana untuk lingkungan kerjanya? Untuk lingkungan kerja, untuk tempatnya ya kita beradaptasi selama ini sih kayaknya bisa beradaptasi ya lingkungan ya. Budayanya masih ya kita ya harus benar-benar kayak mereka kan bener on time, direct. Jadi dari kitanya yang masih agak sedikit ya beda ya. Kayak Indonesia masih, tapi kalau di sini memang benar-benar mereka ya waktu sangat dihargai. Terus sesama teman-teman juga. Tapi tetap mereka akan mendukung kita yang kayak memberi motivasi yang tiap hari. Tapi untuk personal, masalah personal sini tuh ya masing-masing gitu. Jadi hanya fokus kerja aja. Itu sih. Oke, iya ya. Jadi memang teman-teman semua di kalau misalnya kerja di luar negeri mungkin lebih ke to the point gitu ya. Terus teman-teman juga ya on time itu menjadi di semua negara mungkin ya harusnya Iya, gitu. Jadi jangan dibawa tuh kebiasaan di Indonesia dibawa ketika teman-teman ke luar negeri gitu ya. Nah, Kak Sheryl kalau misalnya lagi liburan gitu ya, itu biasanya kemana nih? Kan udah 1 tahun, pasti udah sudah mengeksplor di sekitar Belanda gitu ya, udah jalan-jalan kemana aja. Terus kalau waktu kerja ya, ah, mungkin ini mhm. berkaitan juga sama jam kerjanya, bisa nggak sih sambil ada kesempatan jalan-jalannya gitu? Oke, teman-teman. Ya, kembali lagi ya. Ini kita kerja, tapi jangan lupa juga ya ada libur. Jadi syukur ada waktu untuk bisa karena Eropa juga satu visa ya. Jadi teman-teman bisa hanya beberapa jam ke negara tetangga dan selama ini sih ya kalau ke Belanda udah ke beberapa kota besar, Amsterdam, Leiden, Utrecht dan beberapa ya semua bisa pakai dengan kereta, train. Kalau ke negara sebelah ada Belgia dan juga Prancis dan nanti Jerman. Jadi sebenarnya dari waktu kita bisa sih eh, beberapa negara ini kayak balik dan pulang bisa dalam beberapa hari. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu di luar eh, negara tetangga gitu. Jadi Oke. bisa. Deket ya, soalnya visanya sama ya, Schengen ya Iya, Kak. iya. Jadi bisa Jadi lintasnya lebih. ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih Kak kerja di sana, dekat nggak akses tempat tinggal nih Kak Sheryl dengan Mhm. lokasi tempat kerja? Dekat, sangat dekat. Jadi ya memang susah ya teman-teman kalau bilang Belanda tuh tempat tinggal tuh susah banget. Jadi kalau kalian dapat tempat tinggal yang dekat ataupun ya cukup jauh ya pasti intinya ya di sini tuh susahnya adalah tempat tinggal. Kalau dapat yang dekat ya bersyukur dan kalau misalnya enggak pun nggak mungkin lebih jauh karena nggak akan saya nggak di sini mereka kan memperhatikan itu sih kayak jarak ke tempat kerja dan untuk kita yang berangkat kemarin itu kita dapat tempat tinggal yang cukup untuk kita pergi pulang itu dekat banget dengan tempat kerja jadi ya no worries. Dan transportasi sini pun ya bisa sepeda, kita bisa pakai transportasi bus dan lain-lain itu ada. Tuh. Tapi nggak jauh-jauh. Oke, iya. Kalau fasilitasnya nih disupport juga ya sama pemerintah mungkin ya di sana juga gitu. Jadi teman-teman nih Ya, kalau misalnya mau kerja ke luar negeri gitu ya, nah kalau ada kesempatan sekarang silahkan gitu ya. Nah, tetapi mungkin di sini ada sambil, mungkin teman-teman kita langsung sambil Q&A aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komen ataupun di raise hand. Saya hanya membuka 3 pertanyaan saja teman-teman gitu ya. Jadi silahkan teman-teman tanya. Nah, ini juga terkait dengan program beasiswa ini ya, teman-teman. Jadi untuk saat ini memang baru perawat gitu ya. Ini Kak Sheryl juga salah satu perawat Indonesia nih yang sudah bekerja di Belanda gitu. Ya, semoga nanti ada tenaga-tenaga kesehatan lain yang buka peluang untuk teman-teman ke Belanda. Nah, ini ada Kak Yusdianto Pobela, Kak Sheryl asal Sulawesi Utara, Bolang Mangondo atau wah ini kayaknya satu ini oh ya. iya oke. Kalau aku, aku Sulawesi Utara tapi bukan di Bolang Mongondo, di Oh. tepatnya Manado, Minahasa Utara.
Oh, Minahasa Untuk Utara. tempat tinggalnya daerah sana. Ya. Oke, ini kayaknya ada yang satu kampung ya. Nah, Oke, eh, Kak, ini ada Kak Alpiani. Kak, bisa nggak bidan jadi perawat di Belanda? Gitu ya. Nah, ini mungkin kita bahasnya seputar dari program yang sudah ada di Binawan dulu gitu ya, teman-teman, karena takutnya nanti jadi informasi gitu ya. Nah, kalau dari kami sendiri memang hanya merekrut untuk perawat dan di sana teman-teman bekerja sebagai caregiver gitu ya. Dan juga ada untuk yang asisten perawat. Tetapi yang untuk asisten perawat ini requirements-nya tinggi juga teman-teman gitu karena pengalamannya ada yang harus sudah 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya, bahkan 5 tahun gitu ya. Jadi ada juga yang untuk yang profesi mungkin cuma 1 tahun gitu ya. Nah mungkin ini apa namanya berkaitan juga sama Kak Sheryl. Kak Sheryl waktu itu sudah ada pengalaman kerja belum sih di Indonesia? sudah Kak, udah ada pengalaman kerja. Berapa lama tuh waktu itu sudah kerja di Indonesia? Kemarin hampir 4 tahun. Jadi habis ya pas mau 4 tahun resign dan Oke. lanjut ke Binawan. Waktu itu Ya, belajarnya full offline ya soalnya ya. ya harus ke Jakarta dan aku dari Manado jadi harus benar-benar ya pindah. Tapi ya ya sangat apa ya membuat aku jadi kayak oh ini dari awal udah punya apa namanya kayak kita bisa tinggal di daerah lain. Ini kayak melatih kita untuk nanti oh kalau aku ke luar negeri udah harus dari sini udah siap gitu. Dari binawannya udah di ditempa. Sudah disiapkan gitu ya. Iya, Ada heeh. prepare-nya dulu. Jadi Ya, sebelum berangkat, jadi teman-teman tuh sebenarnya di Binawa sendiri selain bahasa, sebenarnya teman-teman juga sudah di. Oh, eh, sorry teman-teman, apakah suaranya normal? Mbak Putri kayaknya jaringannya kurang ini ya. Halo, apakah sudah terdengar suaranya? Sudah Kak. Oke. Ini kayaknya Kak Sheryl, apakah sudah terdengar suara kami? oh iya Kak, kedengaran. Lagi kayaknya koneksi aku ya. Aku coba Oh, lagi. oke, oke. Sambil menunggu Kak Sheryl, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya langsung, silakan raise hand gitu ya. Mumpung lagi ada Kak Sheryl hadir di sore hari ini, karena ini kita susah banget teman-teman untuk bisa menyesuaikan jadwal gitu ya. Apalagi kita ada perbedaan waktu gitu ya, dan juga terkait dengan shifting gitu ya kerja di sana. Nah ini udah banyak nih yang masuk di kolom chat. Kita akan Ya, bacakan. Oke. Oke, Kak Sheryl. Oke, Kak Sheryl, kita bacain yang sudah masuk gitu ya di kolom chat. Ini dari Kak Yusdianto, ini satu provinsi gitu ya. iya Ternyata berarti sama-sama di Sulawesi nih ya. ya. Mm-mm. Ah, Nah, pertanyaannya Kak Sheryl berapa lama pembekalan dan bisa kerja di Belanda? Mungkin pembekalannya berapa lama, terus proses keberangkatannya juga waktu itu berapa lama gitu ya. Silahkan Kak Sheryl. Oke, jadi kemarin itu kita intensif kursus. Jadi pembekalan bahasa dan juga persiapan kerjanya itu 6 sampai 9 bulan. Jadi bisa dibilang 6 bulan intensif, benar-benar intensif dengan bahasa. Terus dapat libur. Jadi ya 6 bulan itu liburnya bukan berarti panjang-panjang ya, tapi ada libur tetap ada libur nasionalnya kita ikutin dan punya libur tiap minggu, akhir minggu dan jadi 6 bulan itu belajar benar-benar total kita fokus ke bahasa dan jadi ada juga eh, selanjutnya ada urusan visa dan lain-lain sih. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi itu ya apa masanya gitu ya teman-teman. Mm-mm. Untuk durasinya bisa 6 9 bahkan mungkin 10 Iya, bulan gitu ya iya, teman-teman. Karena selain teman-teman dipersiapkan untuk pelatihannya, teman-teman juga dipersiapkan untuk keberangkatannya tadi betul untuk visa dan yang lain-lain gitu ya, dokumen. iya.
Oke, nah ini ada Zoom user. Berarti untuk bidan belum bisa ya Kak untuk menjadi caregiver di Belanda. Nah untuk yang program saat ini itu memang belum ada teman-teman karena saat ini masih difokuskan untuk yang backgroundnya teman-teman perawat gitu ya. Nah untuk yang bidan bisa ikut ke program lain seperti Arab Saudi dan juga Australia dan Jepang gitu ya. Jadi sebenarnya kesempatannya masih ada untuk negara lain gitu ya. Semoga nih Belanda membuka gitu ya untuk teman-teman bidan gitu ya. Nah, kita Hmm. langsung lanjut ke Kak Teresia. Untuk tempat tinggal di awal di luar negeri, apakah ditanggung dulu atau langsung dibayar sendiri ini Kak Sheryl? Oke, jadi awalnya adalah sebenarnya kita udah dibayar semuanya, tapi kita punya apa namanya, ditanggung itu sebenarnya bukan tanggungnya ini apa dulu? Tempat tinggal kan? Betul. Oh, Untuk karena awalnya kita belum terima gaji. Jadi mungkin beda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin dari sini, dari Indonesia udah punya uang. Kalau kita, karena kan nanti kita tinggal dulu baru bayar. Jadi kalau bilang langsung tanggung kayaknya kita tinggal dulu. Berarti kita udah 1 bulan, udah kerja 1 bulan, dan terima gaji langsung dipotong gitu tempat tinggalnya. Di sini ya, gitu. Di Belandanya. Nanti udah di Belandanya gitu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ini ada perbantuan lah istilahnya gitu ya. Ya, ya. Perbantuan selama 1 bulan terlebih dahulu, Ya, teman-teman tinggal, nanti teman-teman setelah dapat gaji, teman-teman baru membayar gitu ya. Dan ini biayanya sendiri ya gitu ya Kak Sheryl ya. ya. Jadi biayanya emang kisarannya Kak Sheryl tahu gak sih kira-kira 1 bulan itu untuk Mhm. biaya tempat tinggal sendiri deh gitu sewanya itu Oke. mahal gak sih di sana? Pasti mahal ya. eh Kalau kalian misalnya dapat mungkin ya rumah dan banyak kamar, otomatis mahal ya. Tapi kalau kita kan di sini juga eh tinggalnya di kota ya Rotterdam ya. Jadi ada beda-beda kota, beda-beda tempat harga. Jadi bisa ya kalau hitungan Indonesia ya 10 juta ke atas lah per bulan loh. Tapi jangan kaget ya. Ini memang kisaran kita itu cukup dibilang ya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Gitu. Ya sekitar gitulah. Untuk di euro euro ya masih bisa. Kalau dirupiahkan Convert ya ya. nggak masuk akal gini. Terlalu mahal. Betul. 1 bulan itu 10 jutaan ke atas. Iya, tentunya kalau udah kerja di sana, ya kalau dikonversikan tuh pasti sakit kepala gitu ya. Tapi kalau Ya, misalnya, karena kan teman-teman di sana gajinya juga sudah euro gitu ya, jadi akan ya. disesuaikan dengan negara penempatan teman-teman gitu ya. Nah ini mungkin saya masuk ke Kak Caca gitu ya. Nah ini langsung dengar deh dari Kak Sheryl sendiri gitu ya. Itu eh, pas satu kakak satu batch pasti ada berapa puluh orang ya. Dalam satu batch waktu itu berapa orang gitu ya. Mhm. Apakah semuanya diberangkatkan atau ada interview atau tes lain? Dan ada maksimal nggak sih dari pihak user untuk Oh, menentukan oke. keberangkatan? Mungkin flow-nya tuh waktu itu gimana Kak Sheryl? Oh, oke. Jadi kalau satu batch pertama banyak peminat ya pasti. Tapi waktu yang aku tahu ya satu batch yang memang benar udah di ini nggak sampai puluhan. Tapi dari awal banyak. Cuma mungkin banyak yang mundur eh, dari diri sendiri mereka kayak belum siap atau apa tiba-tiba berpikiran. Tapi ketika udah di match satu batch itu satu batch itu juga berangkat sebenarnya. Jadi kita semua dari awal eh, sama-sama terus gitu. Jadi ada yang beberapa orang mundur karena dari mereka sendiri yang mungkin udah nggak mampu atau banyak faktor lah ya. Jadi sayang juga sih. Jadi kayak dari awal udah berjuang, tapi nggak semua, nggak banyak. Jadi kita satu batch itu nggak sampai puluhan orang, tapi semua satu kali itu kita interview di user ya bisa dibilang interview tesnya pasti dites lah ya. Itu yang menentukan juga user sih teman-teman. Tapi kalau udah masuk batch untuk belajar bahasa dari eh, selanjutnya adalah diri kita yang menentukan. Awalnya ditentukan tentunya. Terus setelah udah masuk ke batch untuk belajar bahasa ya dari kita sih. Kita harus eh, memotivasi diri kita karena dari kita bisa jadi apa ya beban gitu. Padahal bahasa doang ya.
Jadi harus benar dipersiapkan dari awal gitu. User mintanya segini tapi kitanya ada yang mundur ya itu kan sayang banget ya. Betul, Kayak gitu karena sih. kalau mungkin menambahkan sedikit gitu ya, Ya. Kak Sheryl dan ini untuk Kak Caca gitu ya. Kalau untuk yang Hmm. program Belanda sendiri sebenarnya teman-teman kan di screening dulu ya, gitu ya. Di screening oleh user, setelah itu teman-teman baru masuk ke pelatihan bahasa Belanda gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah di screening di awal. Jadi benar tadi kata Kak Sheryl, teman-teman tuh ada yang maksudnya di satu kuota itu maksimal itu sekitar 20 teman-teman, 15 sampai 20 satu batch gitu ya. Hanya segitu teman-teman, nggak banyak, nanti dibuka lagi baru 15 sampai 20 lagi gitu ya. Nah, di perjalanannya ini ketika teman-teman sudah diseleksi juga nih oleh tim dari Belanda gitu ya. Ternyata teman-teman mundur. Nah, itu kan sayang ya, padahal teman-teman udah lolos seleksi awal gitu. Nah, jadi teman-teman perjuangannya itu ya tinggal di belajar bahasanya tadi, betul infonya Kak Sheryl gitu ya. Dan karena background teman-teman juga sudah kesehatan semua, jadi secara skill teman-teman sudah diyakini gitu ya untuk bekerja di sana, teman-teman sudah ada basic skill tersebut. Gitu, Kak Caca. Nah, ini menyambung pertanyaan yang kedua nih dari Kak Caca. Nah, kalau caregiver di Belanda, ini apakah seperti panti jompo? Kalau di Indonesia kan kayak panti jompo gitu ya, atau dia sistemnya beda? Karena kalau di setiap negara tuh biasanya caregiver, care worker tuh sistemnya beda-beda tuh, Hmm. Kak Sheryl. Nah, kalau di Belanda sendiri itu seperti apa sih gambarannya? Oke, jadi kalau apakah seperti di Indo? Kalau selama aku di Indo ya agak beda ya. Ya menurut aku mungkin teman-teman akan dapat yang sama, tapi kalau aku karena pernah juga sih punya praktek di panti jompo di Indonesia, tapi beda. Bedanya ya mereka seperti kalau di sini seperti sistem rumah sakit, raportase atau apa ya? Kayak kalian punya sistem apa ya bahasanya saya? Oh, laporan. Jadi laporan yang tiap kalian bikin itu di sini tuh sistemnya semua udah pakai basis web. Jadi kayak semuanya diinput di komputer, di tab atau di iPad. Kalau di Indo aku cuma tahu ya mungkin hanya tulisan tangan, mungkin data di sistem webnya ada tapi aku nggak tahu. Untuk obat-obatnya di sini juga seperti kayak kita melayani pasien di rumah sakit. Ada tindakan-tindakan medis tapi eh, pada umumnya ya kayak suntik obat gitu. Obat apa yang harus disuntik misalnya dia punya akses di CVC dan lain-lain itu kayak penggunaan obat eh, fentanyl dan sebagainya, narkoba ya, obat yang mengandung narkoba. Nah, jadi itu kita lakukan di sini kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke lansianya masih kuat-kuat ya, kalau kata panti jompo. Jadi mungkin hanya lansia yang dirawat hanya ADL, jadi kayak kebutuhan sehari-hari makan, minum. Tapi untuk tempat aku memang beda-beda ya. Ada namanya verpleeghuis, ada yang hanya kayak panti jompo. Jadi kayak ouderen mensen yang masih kuat-kuat. Nah, kebetulan aku di eh, tempat perawatan lansia dengan penyakit somatik dan juga psikiatris kayak gitu. Jadi ada penyakit bawaan dan kronis kayak gitu. Oh, Ya seperti itu sih Kak. menarik Makasih ya banget. Caca. Pertanyaannya bagus. Keren ya, pertanyaan udah detail gitu. Detail ya. Heeh. Nah, Nah, tapi ini menarik juga nih pertanyaan dari tadi ya, jawaban dari Kak Sheryl sendiri. Berarti Kak Sheryl di sana juga melakukan tindakan keperawatan gitu ya? ya, Kayak keperawatan. mm-mm. Karena kan ada beberapa di negara lain mungkin untuk caregiver sendiri itu hanya melakukan aktivitas pendampingan aktivitas dari lansia gitu ya. Nah, kalau di Hmm. sana berarti Kak Sheryl juga membantu untuk memberikan tindakan-tindakan gitu ya. Ya. Oke. Dan apa ya teman-teman, kita kayak udah dipercayakan kayak dari perawat, benar-benar perawat di sini untuk melakukan tugas mereka. Dan udah ada izin, jadi awal kan udah kita dari awal udah diurus izin tinggal dan izin kerja. Jadi ya bisa dibilang kita juga melakukan tindakan perawat di sini.
gitu. Oke, nah menarik ya teman-teman ya. Nah, Kak Sheryl, jadi mungkin ini banyak sekali pertanyaan details gitu ya terkait dengan mungkin kayak tadi ini Kak Caca kayaknya tanya lagi nih, mungkin kita jawab dulu ya gitu. Ya. Berarti untuk obat kita hanya terima advice untuk pemberiannya, misalnya dari dokter, lalu mengerjakan tugas sebagai perawat. Kurang lebih sama ya kayak di rumah sakit, kayak rumah sakit bukan ADL atau personal hygiene saja. Ya, jadi dokter kayak menuliskan apa namanya di laporan pasien itu ada obat segini, kita yang pas kita dapat tanggung jawab ya setiap tiap 1 minggu itu guys. Jadi karena aku mungkin belum 1 tahun ya, tapi kita udah ada tanggung jawab memberikan obat. Jadi bisa ada juga teman kita yang tugasnya sama, kita bareng, jadi bisa sama-sama kerja untuk bagikan obat dan lain-lain. Tapi tetap melakukan ADL juga. Jadi ada personal hygiene yang harus kita rawat untuk pasien, untuk para lansia gitu. Jadi Oh, double sih, ADL juga dan obat juga gitu. oke. Tapi ilmunya jadi banyak ya. Ilmunya semakin meningkat. Nah, oke, teman-teman mungkin ini udah lebih dari 20 menit ya, 25 menit gitu ya kita ngobrol. Nah, oke Kak Caca sepertinya masih ada pertanyaan. Nah, ini terakhir ya Kak Caca ya. Nanti kita lanjut ke breakout room untuk teman-teman bisa tanya jawab gitu ya. Nah, maaf ya Kak, belum bisa on mic. Oh, on mic. Oh ya, Oke. Bertanya karena lagi flu. Terima kasih banyak Kak Sheryl. Semoga bisa menyusul. Amin. 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 Nah, teman-teman tadi Kak Sheryl udah banyak cerita gitu ya, mulai dari prosesnya gitu ya, bekerjanya di sana gitu ya. Terus tadi juga sudah diceritain juga soal shifting ya. Kalau di sana ada berapa shift Kak Sheryl? Oh ya, untuk shiftnya di tempat kerjaku 3 dan ada pagi, sore, dan malam gitu. Oke. Tapi kalau kita kerja sekarang pagi dan sore aja. Nggak tahu ya nanti mungkin ada malamnya. Tapi untuk Oh, sekarang aku pagi, ada sore. oke, kurang lebih shift tuh pasti ada ya. Kalau teman-teman Iya, perawat ya gitu ya di sektor kesehatan tuh biasanya pasti ada untuk shift iya, gitu. Oke, Kak Sheryl, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita menutup dan melanjutkan ke sesi konsultasi, Kak Sheryl boleh dong kasih semangat untuk teman-teman yang saat ini yang join nih pasti udah semangat gitu ya. Nah, gimana nih dari Kak Sheryl sendiri memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Hmm. Oke teman-teman. Jadi dari aku terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Berarti semangat yang kecil ini bisa jadi besar kalau teman-teman bisa tetap maju. Kalau memang benar-benar dari dalam hati eh, ingin kerja ke luar negeri, satu hal yang paling penting adalah konsistensi teman-teman dan jangan takut bermimpi besar gitu. Itu aja sih, nggak banyak. Oke, Kak Iya, Sheryl, terima kasih banyak. Bener ya teman-teman. Jadi cita-citanya harus besar gitu ya, tetapi ada. konsistensi dan niatnya juga harus besar gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa Ya, menyusul Kak Sheryl nih di Belanda. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak Sheryl, sehat selalu. Semoga semakin sukses gitu ya di Belanda maupun nanti kalau mau pindah negara mungkin ya semakin sukses dan terima kasih. Selamat sore. Kalau di sana jam berapa nih Kak Sheryl? ini masih jam 11, udah jam 11 siang. Udah jam 11 siang. Oke, Ya, terima kasih Kak Sheryl. Sampai ketemu di ya, sesi-sesi berikutnya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Kak Sheryl. ya, bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan keluar dulu. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Kak Royan. Silakan Kak Royan. Oke, terima kasih Kak Putri, Kak Cecil. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam breakout room. Jadi teman-teman silahkan untuk konsultasi, mau tanya jawab ya, mau daftar langsung juga boleh ya teman-teman. Jadi ini sudah saya buka dan sudah saya mulai bagikan ya. Jadi teman-teman standby. Nah, teknisnya nanti akan ada undangan.